Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu adzim. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat umur. Semoga dengan umur yang panjang Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita bisa memperbaiki amalan-amalan kita, menambah amalan-amalan kita. Kita manfaatkan sisa-sisa usia kita pada saat ini, karena yang namanya nyawa, yang namanya maut, yang namanya kematian, itu kita tidak akan pernah bisa memprediksinya kapan kita meninggal dunia. Ini pernah ibu tahu bila ibu akan meninggal? Oh ibu, tidak bu ya? Nah itu yang dalam sana. Maka yang nyatakan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maka inilah yang kita persiapkan. Allah masih panjangkan umur kita dan senantiasa kita berbuat kebaikan. Jika ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, bersegeralah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan salah, mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah, maka Allah letakkan kita di tempat sisinya nanti sebagai amal ibadah kita, sebagai amal ibadah di sisi Allah, sehingga Allah berikan keharmonisan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu rahmat yang sama, berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah, dan barang siapa yang cinta juga kepada kekasihnya Allah, insya Allah Allah pun akan mencintainya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang pada kesempatan ini kita sampaikan ibu-ibu, yaitu membangun generasi Z. Ibu paham tak generasi Z? Pernah dengar bu? Oh ibu, bu, generasi Z pernah dengar? Sungguhnya ibu rahmatan salah. Perkembangan itu makin lama makin canggih. Kalau kita lihat zaman jahiliyah dulu luar biasa. Jahiliyah itu
sebenarnya di rahmatullah mereka melaksanakan kebodohan. Mereka belum menyembah Allah. Mereka menyembah sesembahan batu, pohon. Kalau belajar di Indonesia ada namanya animisme dan dinamisme. Kalau nampak pohon besar, itu dia bisa, ini bisa menyembuhkan nanti. Dia bisa mendatangkan ini. Nampak pula batu, ini batu ini keramat nih. Batu ini bisa ini, bisa itu. Itu zaman batu dulu. Nah pada saat ini dirahmati dan zaman jahiliyah itu luar biasa juga. Hukumnya luar biasa, hukum rimba. Mana yang kuat itu yang di atas. Mana yang baga itu yang di atas. Maka dari itu pada zaman Rasulullah diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, maka inilah ajaran-ajaran Islam itu sudah mulai dibawa oleh Nabi. Siapa nabinya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah itu rahmatullah dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang. Kalau gelap gulita itu perempuan dulunya, mohon maaf, itu tidak ada harga diri. Lahir dulu ada yang dibunuh, kemudian mohon maaf perempuan itu digilir oleh laki-laki, tak tahu. Nah sekarang setelah adanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya Allah, derajat wanita itu terangkat. Pada saat ini ibu-ibu terangkat derajatnya. Maka diatur di dalam undang-undang. Mana undang-undang yang bersumberkan daripada segala hukum adalah Al-Quran. Maka ibu-ibu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dirahmati, ini zaman berganti. Zaman Rasulullah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia wafat, maka digantikan oleh para sahabat, digantikan oleh tabi dan tabi'in. Sampailah pada saat ini, inilah masanya, yaitu zaman era digital. Nah, mana ini dirahmati Allah salam? Generasi-generasi yang Z tersebut. Kalau dulu ada namanya generasi milenial, iya Bu. Generasi milenial itu 97. Sebelumnya 96 sampai ke bawah, itu generasi milenial. Ayat muda-muda itu semua berkreasi. Itu disebut juga era globalisasi. Sudah canggih semuanya. Dan termasuk hari ini adalah generasi Z yang memegang. Mana yang generasi Z itu ibu-ibu rahmati Allah adalah generasi yang lahirnya tahun 1997. Kira-kira yang ibu yang hadir itu ada nak lagi yang tahun 97. Jadi ibu-ibu zaman dola betina. Iya Bu. Berarti ibu zaman all. Generasi all. Generasi tua. Termasuk saya pribadi. Nah, maka dalam ini ibu rahmatullah, generasi ini luar biasa. Dia identik dengan digitalisasi. Kita lihat sekarang ibu. Apa yang kita lihat? Lihat. Kalau mereka belanja, bahkan kita terimbas, ikut juga belanja dengan online. Beli buku online, makan online. Apalagi Bu, kuliah online. Termasuk saya pribadi kuliahnya online. Saya ambil S2, kuliahnya online. Fakultas kampusnya di Jakarta. Disuruh offline ke Jakarta, tidak mungkin lah awak ke Jakarta. Itu selama setahun pula lagi, tak mungkin kan? Paksa Zoom, karena kuliahnya pada masa Covid hari itu. Nah ini digitalisasi juga. Maka ada juga disebut jejak digital.
Jadi ibu-ibu pada saat ini, kalau kita ingin mengetahui rumah seseorang, kita pakai aja Android. Pakai Google Map namanya. Ada yang pakai apa Android ibu-ibu? Bu, mudah apa ibu? Kalau sudah pakai Android, berarti harus pakai data, paket data. Kalau sudah pakai data, berarti pakai PT. Nah, semua yang juga digital ini dirahmatkan Allah. Beli online. Judi pun sekarang judi online. Hati-hati ibu, judi pun online. Kalau adalah ibu-ibu apa-apa atau anak-anak bujang ibu atau tetangga yang main slot, di rabahannya P itu ada putar-putar ini itu judi slot. Adi piti ini tuh. Bantuannya mau itu, ayahnya tanya mana? Atau dingdong. Kalau dingdong itu baik ibu yang berjasa, maka tempat perjudian itu luar biasa sekali. Tadi ibu berserak, judi petiarnya, dingdongnya, luar biasa. Kalau dingdong itu tuh. Ada yang pergi tempat main itu ibu, tempat perjudian itu, dibawanya motornya motor baru Bali loh, motor ninja, pulang jalan kaki. Paham ibu? Dibawanya motornya pergi main judi dingdong tuh. Itu ternyata ibu rahmatullah SAW, sesungguhnya mereka itu ada trik. Di tempat mejanya itu, di tempat mesinnya itu ada CCTV. Dilihat dari dalam. Opa Jago baru kayaknya. Dia dulu menang, dikasih dulu menang. Menang. Kan lagi itu tuh. Besok datang lagi. Terperangkap dia. Itulah dia. Judi ini tidak akan pernah bisa menang. Nah, ada yang bawa mobil habis, ada yang bawa HP pulang, tak ada HP lagi. Kadang ada yang pulang, mohon maaf ibu biar belajar salat, tidak bersarawagat pulang. Kenapa? Sudah mulai dia berpikir, sudah mulai dia menjadi tidak waras. Habis itu. Kadanglah dia sudah misal pedagang itu sudah diberikan dia modal oleh seseorang. Maka modalnya itu dibawa ke main judi. Ternyata termasuk judi online. Sekarang marah. Pinjaman pun sekarang pinjaman online. Hati-hati ibu-ibu, jangan terjebak. Ada istri kawan terjebak 35 juta, payah untuk membalikannya. Akhirnya karena suaminya masih mau, langsung diganti. Kalau tidak, apa ibu rahmatan sana? Kalau pinjaman online tersebut tidak membayar kita terlambat, maka data-data yang ada di WA kita itu sudah disadurnya, sudah diambilnya, dan itu nanti semua orang yang ada di WA itu teleponnya. Termasuk saya dapat telepon, dapat WA, yang pinjam ke kawan. Rupanya nama saya ada di HP dia. Ayo telepon, tolong kasih tahu si anu nih, pinjamannya belum dibayar. Ini luar biasa. Itu pinjaman online. Jadi ibu-ibu jangan tergugah hati untuk pinjaman online. Belanja online hati-hati juga. Kadang barang katanya baik, ternyata datang tidak baik. Nah, maka dalam ini ibu-ibu semuanya berasal secara online. Ini keuntungan mereka. Semuanya serba digital. Dulu kalau sekolah, kita dulu ibu-ibu sekolah itu tidak boleh bawa HP. Dulu HP senter kan, HP canggih. Sebelum tahun 2000 itu tidak boleh bawa HP. Sekarang sudah boleh bawa HP. Itu apa? Belajar pakai HP. Buat Canva,
buat iklan itu di Kampa namanya. Kampa itu ibu, dibuatlah iklan itu, belajar bahasa Indonesia tentang iklan. Mencari bahan di Google. Bayangkan ibu ya, semuanya ada di Google, mulai dari hadis sampai gadis. Lengkap. Maka ibaratnya mata pisau yang satu tumpul, satu tidak tumpul. Ini ibaratnya dibilangkan pisau ini bisa digunakan kepada yang baik, dan pisau ini bisa juga digunakan kepada yang tidak baik. Ini adalah era digitalisasi dan harus kita ikuti juga. Contoh ibu ini yang merekam, ikut kan? Kalau tak ikut, tinggal kita. Maka dari itu rahmatullah, jangan antipati pula. Nggak ada PP itu dong, nggak bisa itu. Tak bisa. Ini generasi Z. Tahun berapa lahirnya bu? 1997 sampai 2000 itu generasi Z. Termasuk sekarang. Sekarang generasi yang namanya 5.0, 5.0. Kalau dulu 4.0, 4.0. Sekarang lah 5 bu. Belanjur itu bu ibu nggak pakai pitih nih. Pakai apa lain? Namanya e-money. Elektronik pitih. Pakai kalau scan barcode. Pernah ibu pakai scan barcode? Misalnya di BI, di BSI. Nah, belanja di kan ada tuh bu yang kayak hitam-hitam titik-titik itu kan? Peta. Itu barcode kan. Jadi di scan kalau ada kita ini contoh bu pinter-pinter kan. Nanti di scan kan berapa bayarnya? 10.000. Kami nak tubuh pitih dong. Pakai ikonya scan. Saya langsung ketik 10.000. Kalau kedua pitih kita di bank 10.000. Ada orang di Cina itu ibu, selama 3 tahun ini nak tanah masjid pitih, pegang duit. Bagaimana duitnya? Beli online. Akhirnya diusahakan pula sama orang nikah online, tak bisa. Secara fikih nggak masuk. Aja coba-coba ibu pakai Zoom kan? Zoom nikah online. Itulah kami bahas di kantor tua. Boleh tak nikah online Ustaz? Tanya tua kan? Tak bisa. Kenapa? Saksi harus hadir. Jadi syarat dan rukun sahnya nikah itu tidak terpenuhi. Kalau belanja online tak boleh, boleh. Di sana adalah berlaku namanya fikih muamalah. Ini yang saya kaji S2 sekarang. Namanya adalah as-salam. Salam namanya. Ibu bilang termasuk sekarang berkembang. Ibu tengoklah di kedai-kedai sekarang, kedai-kedai yang sudah canggih itu ada namanya itu barcode itu. Banyak sebenarnya faedahnya. Kenapa ini biar banyak faedahnya itu? Dalam rangka apa? Yang pertama mungkin keamanan. Kalau banyak bawa duit kan orang ikuti. Jadi hati-hati. Apalagi ibu membawa tas kadang-kadang kan. Banyak peti buku ya. Itu juga. Itulah keunggulan mereka pada saat ini. Apakah kita harus diam? Tidak. Nah, apa kelemahan mereka itu dirahmati Allah SWT? Kelemahan mereka adalah mereka bersifat individualis, bersifat nafsi. Lu, gua. Contoh mohon maaf ibu, ketika ibu yang megang HP berada di satu tempat, baik itu di rumah makan ataupun di rumah kita sendiri, kalaulah memegang HP kalimo-limonyo, itu nyendak bahasa kuan itu asik masing-masing. Betul kan bu? Laki pun ada nak terasa nak terang aja kan.
Oh ya, iya jodoh ha. Ambil saja sih. Nak bini orang, nak bini awak sama sekarang ibu. Oh ibu. Maka hati-hati. Teknologi terus berkembang dan inilah yang harus kita ikuti terus. Kenapa? Kalau tidak kita ikuti maka kita akan tertinggal. Inilah sifat mereka individualis. Dibawa gotong royong tidak mau berebut. Oh, tidak mau. Kalau dia berteman bagaimana? Dia berteman di dunia maya. Dapat teman dari Mekah, dapat teman dari Thailand, dapat teman dari Brunei, dapat teman dari Dumai, dapat teman dari Makassar. Teman saya kuliah aja ibu dari Sabang sampai Merauke. Nah, bayangkan ibu. Dari Sabang, dari Aceh sampai ke Papua. Terus di satu tempat khusus namanya. Ini ibu yang kata individualis. Tapi ketika berjumpa hanya saja. Nah, maka dari itu ibu masalah ini kelemahan individualis. Dan ini apalagi ibu yang sana, mereka kalau sudah individualis, mereka tidak sosialis. Hati cuek. Jadilah anak-anak ini ibu sakit pun mamanya tetap dia cuek. Apalagi yang sudah pengaruh dengan game online. Oh, hati-hati ibu anak-anak yang sering main game online. Ada anak yang di daerah tempat sana itu tempat air bersih sana itu perempuan itu dibawa ke rumah sakit. Gini, dengar. Dibawa ke rumah sakit, ini pengaruh itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Bayangkan ibu. Ini radiasi kuat. Ini sosial mereka kurang. Kenapa? Asik dengan diri sendiri. Ibu rahmatullah salah, maka dalam ini ibu rahmatullah salah, kita antisipasi. Kalau sudah halnya demikian, kalau mereka sudah individualisme dan kemudian mereka apa ibu rahmatullah salah, mereka tidak fokus, mereka. Bahasa orang awalnya cara soal kejar sini. Nah kemudian apa yang dilakukan sana? Mereka instan, tidak butuh proses. Makanya mohon maaf ibu, generasi kita pada saat ini lemah. Ibu, ketika mereka ditimpa masalah, mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Tidak bisa. Coba lihat tes. Saya kan guru nih Bu, mohon maaf ya. Anak murid saya kan di SD, itu ketika dikasih soal saja ibu rahmatullah salah, tak mandiri dia. Kenapa? Dia asik. Karena proses mereka instan. Contoh makan mie instan. Bu. Atik matanya. Dari rahmatullah salah dan kemudian apa ibu generasi itu lemahnya apa? Itu tadi prosesnya dan kemudian dia tidak menghargai proses. Dan kemudian apa ibu dengan demikian mereka akan labil. Maka dia suka gugat. Semuanya dia tahu. Dari mana dia dapat sumber? Maka saya sebut tadi ibu rahmatullah, di dalam HP Android ini yang ada paketnya, yang ada internetnya, itu mulai dari hadis sampai kepada gadis ada di dalam. Tergantung kita untuk melaksanakannya. Maka dari itu ibu rahmatullah,
Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang dirahmati? Dengan labilnya mereka, solusi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, ketika Allah menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat 9 yang kita bacakan di awal mukadimah tadi, dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan generasi di belakang mereka adalah di'afa, lemah. Di sini para mufassir menyatakan ada lemah imannya, lemah ekonominya, lemah ibadahnya. Nah, bagi ibu yang berdosa, maka dari itu ibu yang berdosa, mereka lemah belakangnya adalah mereka khawatir kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu adalah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan perkataan yang benar. Nah, ibu yang berdosa, maka solusinya apa? Bertakwa kepada Allah. Maka dalam untuk meraih takwa ini yang pertama apa? Tanamkan kepada mereka semenjak dini tentang keimanan. Yakinkan. Bagaimana cara untuk menanamkan keimanan? Yang jelas dari orang tuanya terlebih dahulu. Anak ama, jangan main HP saja, bukan HP itu Tuhanmu. Kan itu. Kok gitu? Tuhan kita adalah yang kita sembah adalah Allah. Maka dari itu yang kita tanamkan kepada mereka. Dengan penanaman keimanan dan ketakwaan kepada mereka, mereka akan yakin sesungguhnya yang menghidupkan kita ini, yang mematikan kita ini adalah Allah. Kira-kira ibu yakinlah Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan? Ini sebenarnya yakin kok. Kalau kita yakin ibu, insya Allah kita sampaikan kepada anak-anak kita, termasuk cucu kita. Itu juga mentauhidkan Allah. Semuanya ini adalah Allah yang ciptakan. Termasuk ilmu yang mereka miliki, Allah yang beri. Kepintaran yang mereka punya, Allah yang beri. Kan mereka pintar-pintar ibu. Ya tak? Kira-kira yang ngajar ibu pakai HP siapa? Anak saya kelas 1 SD ibu. Saya belum pandai main game, dia dah tahu game itu segala macam. Dimarahin tak bisa. Kalau mau dimarahin, HP ini dibuang dulu. Nah, boleh kita pegang HP. Kalau itu dimarahin yang main HP, jadi dibatasi gitu ya. Tidak diberikan pun. Nah, saya di rumah hari Sabtu saja. Ditagih sampai habis paket. Kuliahnya kuliah lah. Karena itu juga kita sama dalam hal ini tanamkan kepada mereka. Nah, setelah keimanan mereka kita tanamkan, tentu mereka akan tahu. Jadi harus ada yang kita sembah. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah pentingnya manusia diciptakan. Kita sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembahku, kata Allah. Disampaikan Allah itu ini dia yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan kita segala-galanya. Kamu punya ayah karena Allah, kamu punya emak karena Allah, kamu punya duit karena Allah. Semua yang ada di dunia ini karena Allah. Dan kamu diciptakan oleh Allah, maka kamu harus wajib menyembah Allah. Nah,
kita sampaikan maaf. Nah, bagaimana menyampaikannya? Pelan-pelan. Kalau dia anak ketek, tentu bahasa anak ketek ya. Kalau anak SD, kalau saya kan guru SD, ya bahasa SD lah. Kalau tingkat anak kuliah diajar bahasa kuliah. Itu maka dari itu dibilang termasuk lemah keimanannya, lemah ibadahnya. Nah maka dari itu apa yang dibilang ajarkan pada mereka ibadah, terutama ibadah salat. Tentu mohon maaf ibu-ibu, maka ibu-ibu itu sebenarnya afdolnya salat itu adalah di rumah. Oh berarti tidak boleh kami salat di masjid atau musala? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Nah ternyata ibu-ibu ini adalah madrasah bagi anak-anaknya di rumah. Mohon maaf ibu-ibu, kecerdasan seorang anak itu terletak kepada seorang ibu. Cobalah mohon maaf ibunya, amaknya lapih tangan ke anaknya, itu anaknya baru 5 pihak loh. Contoh PK sekolah saja ibu. Pergi sekolah anak-anak baca laku ini atau baca laku ibu. Itu saya tanya tuh, kenapa kamu kayak gini? Mana mama? Mama asik tidurnya ya pak. Dialah sendiri. Bukan begitu, itu aja mandiri. Ya bu ya? Nah maka dari itu dirahmati kecerdasan itu tergantung kepada seorang ibu. Kenapa? Kata Rasul, ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya di rumah. Nah, maka nampak emaknya sholat, mama apa tuh? Apa yang mama lakukan? Mama lagi sholat tadi. Kalau yang laki-laki dan mulai dia minta sarawat panjang. Sarawat panjang itu bu. Kalau dia manusia mulai minta talakuah. Sekali-sekali dia ayahnya kan masjid. Tapi mohon maaf, jangan pula dilarang anak-anak ke masjid tuh. Dan tidak boleh anak-anak itu disuruh pulang dari masjid. Marah nak, saya mau pulang. Tidak boleh tuh. Termasuk saya tak mau marah anak-anak masjid. Marah-marah tapi sholat baik. Tapi suruh pulang saja. Kenapa? Kalau dia disuruh pulang, maka akan terbusik di dalam hatinya, akan terbanam di dalam hatinya. Sesungguhnya saya tidak boleh ke masjid. Dari ketek tidak boleh ke masjid sampai gadang tidak ke masjid. Ibu bilang maka kita pulang. Pulangnya apa? Ajarkan mereka ibadah. Solat, ajarkan mereka. Baca Al-Quran, ajarkan mereka. Oh kami Ustaz, kami jangan solat, baca Al-Quran itu bata-bata. Banyak guru-guru ibu. Apa berlalu kan di Al-Azhar Musaji, TPQ. Alhamdulillah kemarin itu luar biasa anak-anak tebu ya. Lomba sholat jenazahnya, lomba tahfiznya, lomba hazannya, lomba doa-doa, luar biasa. Ada ibu-ibu ikut kemarin sekalian Muharram, nggak ada ya. Di Al-Azhar kemarin ustadznya dari Pariaman, Ustadz Ajo Salman. Nah, ini rahmatnya sama, tanam kepada mereka. Dan kemudian apalagi ini rahmatnya setelah ibadah, tanamkan akhlak kepada mereka. Akhlak ini perlu ibu-ibu. Maka mohon maaf ibu-ibu, ketika kita mengeluarkan kata-kata perkataan yang tidak baik, alias mohon maaf, cari misalnya anak itu lagi simpan itu, awalnya dia tidak tahu apa yang diungkapkan oleh mamanya, apa yang diungkapkan oleh ayahnya, awalnya tidak tahu itu. Tapi lambat laun dia akan mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh ayahnya, oleh emaknya. Contoh kecil saya di rumah, tapi bukan ungkapan yang tidak baik. Awak buang air, buaya gadang. Kamu ayah bayi kecil. Itu ditanya terus, apa itu ya?
Kalau itu yang ayah sebut, berarti ayah buang air besar. Oh, bahasa Minang tuh ya, iya. Nah, terus, sudah itu dia tidak tahu awalnya. Kemudian dia bergegas pula ke kamar mandi, ke WC. Kemana kamu? Saya pergi itu ya. Nah, kan gitu. Apalagi carut ibu-ibu di mana-mana. Apa? Ibu ya. Karena itu bilang sana akhlak dalam mereka itu. Ketika mereka tidak berakhlak di rumah, maka di luar pun mereka tidak akan pernah berakhlak. Maaf ibu bilang sana termasuk sholat itu ibu ada sekolah. Sekolah itu anaknya beribu, tingkat SMK dan SMA. Tapi sekolah anak perlu ibu tahu kan? Tak boleh. Ditanya sholat subuh 1000 banyaknya, hanya beberapa orang boleh hitung jari 1-5. Kalau dah setingkat SMK SMA itu kanlah akil balik dulu ya. Tak ada yang sholat subuh 1 tuh, bayangkan begini. Kalau ditanya, luar biasa. Alasannya mak dan ayahnya disalahkannya. Mak kami tak ada bangunkan kami. Bayangkan. Kapan generasinya akan? Maka itu juga yang akhlak mereka. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Maka ajarkan mereka Al-Quran. Tadi ibu bilang di sana, dan kemudian apa ibu bilang di sana? Kita awasi mereka. Dengan siapa mereka berteman. Sekali lagi ibu saya sampaikan, sering saya sampaikan. Di Dumai ini ibu, LGBT itu banyak. Termasuk kemarin saya pergi ke pesantren tempat anak saya sekolah. Saya dipanggil sama gurunya, ternyata anak saya hampir jadi korban. Bayangkan itu. Kenapa? Itulah penanaman awal. Saya sampaikan kepada anak saya itu, kalau ada yang memegang ini itu, ini laki-laki bu, segala macam, dan mau ini itu, kamu lawan aja langsung. Itu berarti dia mengarah kepada LGBT. Apa LGBT itu ya? Sampaikan. Dia suka sejenis laki-laki dengan laki-laki. Ternyata ibu dapat dia. Akhirnya anak-anak orang anak yang mengamuk apa dia itu sampai 3 kali, barulah saya panggil langsung dikeluarkan anak ibu. Maka hati-hati. Ini bentuknya di rumah loh kan? Pokoknya sama-sama semua ini suka. Dan mulai bercipik-cipik anak itu lembut-lembut tuh ya. Di rumah dah banyak. Ini kan mengawasi mereka. Di dunia digitalisasi, di era digital ini ibu, semuanya akan dapat. Mereka akan tahu. Bantu badago ketika mereka aku baik. Di Dumai ibu-ibu mohon maaf itulah 1000 lebih. Mana sasarannya? Itu sasarannya anak-anak kita SMP, SMA. Tapi bukan untuk mengagung-agungkan mereka biar ibu tahu. Makanya kemarin di Jakarta itu kan mereka akan melakukan itu kan, pertemuan akbar dilarang oleh MUI. Itu bukan HAM. Ini sempat terjadi di rahmatullah, maka akan berlakulah nanti, akan terlaksanalah yang nama kaum Lut dahulunya, laki-laki sama laki-laki itu kaum Sodom. Maka hujan-hujan batu. Nah, ibu rahmatullah, maka dalam ini ibu, ini perlu kita waspadai. Dengan siapa mereka berteman, kemana mereka, kita harus tahu. Kenapa? Diperintahkan oleh Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayo orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang yang
benar. Pegang kamu saji, memang harus dicari apa? Dilihat. Betul tak ini kamu saji? Ibaratnya pepatah mengatakan ayam itu dilepas, talinya dipijakkan. Dan terakhir Bismillah, apa yang harus kita lakukan Ibu? Kita juga harus paham dengan teknologi ini. Kenapa? Jangan sampai kita dikicuhnya. Kicuh dulu. Jangan sampai kita ditipu oleh anak kita. Apa kamu lihat tu nak? Tak ada dong. Benar. Aduh, ini pacaran melalui online. Kicuhnya kita kan? Tak kicuh dengan paham juga belajar. Minimal belajar mereka. Bagaimana buka Facebook nak? Buka Facebook. Alam sebut ibu tu bekojo kawan-kawan lama. Kawan mama tu si Rosmina. Di add dulu kan? Kada itu bilang adalah kita takut. Pertama adalah takutkan generasi yang lemah di belakang kita adalah lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, lemah dari segi kesejahteraan. Maka Ibu rahmatullah mereka diajarkan, minimal kita ajarkan mereka menggaleh, berdagang. Kenapa Ibu? Orang yang kaya itu sesungguhnya para pedagang. Contoh lihat sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf, itu orang yang kaya, bahkan dia 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dia yang terakhir masuk surga. Kenapa? Banyak haratonya ditanya. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu keinginan banyak titik, banyak harato, tanah di sana di sini, rumah petak di sana di sini, kan kalau ada kek-kek bang, maka bagi saja langsung buat surat wasiat. Kenapa ibu-ibu buat surat wasiat? Ketika Allah mengambil dan habis rezeki kita, sudah meninggal dunia, maka anak-anak tidak ada baca kak. Apalagi kita nan orang Pariaman, orang Minang, kan? Kalau orang Pariaman kan banyak harato itu kapadu, sih. Kalau dari agama Islam yang banyak harato itu kan laki-laki, ada beda tuh. Ada kawan saya ibu baca kak ibu, padahal ustaz itu. Ala dia tahu di ustaz tuh, kawan kau, ini dia aturan-aturan mainnya. Enggak. Kami kan polisi, maksudnya indah itunya. Bertanya kalau baca itu Pak Saman, silah ke pengadilan. Pengadilan agama. Allah dibagi lo di pengadilan agama. Enggak, dia dinyusul Allah. Itulah Bu. Itu kenapa Ibu? Karena ketamakan masing-masing. Sampai di mana Ibu? Bu. Maka Ibu supaya tidak berkelahi anak-anak kita besok. Kalau ada punya ibu banyak di sana sini harta ibu bagi sila. Ikon tuh sano bisa kalau dia meninggal. Abu sudah wasiat. Masuk orang rumah saya sampaikan enggak suruh lebih surat wasiat kakek itu leh. Kenapa? Bisa berkelahi ibu. Bahkan mohon maaf ibu, satu darah sedaging pun itu pisah gara-gara itu. Jangan cukup-cukup ibu kemari. Tidak mati yang tidak ada mati. Itu bahaya itu. Putus hubungan silaturahim adik beradik. Ibu rahmat yang sama, maka kita harus paham juga ibu. Paham kita masalah ini, digitalisasi ini, dan kita coba-coba aja belanja. Coba-coba belanja online. Lepas ibu belanja online. Ada akun ibu tak? Tapi ibu-ibu jangan pula akunnya disebar-sebar. Itulah pitih orang habis. Banyak dicuri oleh orang-orang yang pandai menghack. Salah download kan aplikasi. Ibu bilang pesan yang dapat sampaikan ibu, mudah-mudahan generasi kita masa yang akan datang itu generasi yang cemerlang. Baik akhlaknya, baik imannya,
dia beriman dan iman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan ipteknya ilmu teknologinya canggih. Kita pun tidak harus tinggal ikut melaksanakan apa ya, termasuk ibu-ibu yang internasional pada hari ini luar biasa. Semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat semua dan generasi-generasi kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tertutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.